Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan hari ini untuk melanjutkan pembahasan yang tersisa dari Kitab Tauhid. Dan insyaallah ta'ala pada hari ini kita akan membaca bab yang ke-5, bab yang ke-6. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, babu تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. Beliau bab tafsir tentang tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Tafsir artinya penjelasan dan penerangan. Itu mana tafsir. Ya. Sesuatu yang ditafsirkan itu akan dijelaskan dan diterangkan. Bagaimana tafsir tauhid di sini? Penjelasan tentang apa tauhid yang diinginkan. Dan apa itu syahadat la ilaha illallah. Setelah berlalu tentang kewajiban bertauhid, keutamaan tauhid, bagaimana mentahqiq tauhid, maka perlu diterangkan. Dan mungkin setelah berlalu pembahasan itu, ada yang bertanya dengan lebih detail, apa makna tauhid yang kita diwajibkan kepadanya? Tauhid yang terdapat di dalamnya keutamaan yang sangat besar dan sangat agung. Bagaimana bentuk tauhid yang harus ditahqiq, diwujudkan? Dalam itu syahadat la ilaha illallah. Iya. Maka di dalam bab ini penulis rahimahullah ta'ala akan menjelaskan tentang tafsir tauhid
walaupun secara global. Dan beliau juga jelaskan tentang mana syahadat la ilaha illallah juga secara global. Ya, sebab uraian secara terperinci berkaitan dengan tauhid dan syahadat la ilaha illallah itu akan datang di bab-bab setelah ini. Iya. Maka di sini dijelaskan tentang tafsir tauhid, dan syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah dia bagian dari tauhid. Iya. Namun di sini penulis mensyaratkan kalimat tauhid untuk melengkapi apa yang telah lalu dari pembahasan tentang mentahqiq tauhid, siapa yang mentahqiq tauhid, ya, siapa yang keutamaan bertauhid dan kewajibannya. Beliau ingin lebih memperjelas mana tauhid. Ya, sekaligus secara khusus diterangkan tentang syahadat la ilaha illallah. Penafsirannya, apa makna syahadat yang sebenarnya yang harus diwujudkan di dalam diri seorang muslim dan muslimah. Iya. Sebab yang menjadi masalah di masa ini, banyak dari kaum muslimin dan muslimat yang kadang tidak mengerti apa makna syahadat la ilaha illallah. Iya. Maka ini satu pembahasan yang sangat mendalam yang harus dan wajib dipahami oleh setiap muslim dan muslimat. Sebab bagaimana mungkin dia berucap syahadat la ilaha illallah sedangkan dia tidak memahami maknanya. Ini adalah hal yang sangat tercela. Karena itulah bab ini sangat penting untuk dicermati dan dihayati kandungannya. Iya. Di dalam bab ini penulis rahimahullah taala menyebutkan 5 ayat. 5 ayat Al-Quran yang menafsirkan tentang tauhid dan menafsirkan ya syahadat la ilaha illallah. Atau 4 ayat ya dan 1 hadis. Nah, ya kalau kita hitung dari tempatnya, kalau jumlah dari ayatnya, kalau disambung, ya lebih dari 4 ayat, mungkin 5 ayat. Baik, kita akan baca satu persatu ayat-ayat yang akan dijelaskan oleh penulis dan hadis yang beliau bawakan. Kata beliau, wa qaulullah ta'ala, dan firman Allah ta'ala, ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab. Iya. Al-ayat. Nah, ini ayat yang disyaratkan di sini oleh penulis rahimahullah ta'ala. Dia adalah ayat dalam surah Al-Isra. Yang ayat sebelumnya, qul ud'u alladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa ad-durri 'ankum wala tahwila. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adabahu in 'adaba rabbika kana mahdura. Ya. Saya bacakan ayat sebelumnya sebab terkait di dalam memahami
ayat ini. Qul ud'u alladziina za'amtum min duni. Katakanlah kepada kaum musyrikin, beribadahlah kalian, berdoalah kalian pada siapa yang kalian sangka, siapa yang kalian ibadahi selain daripada Allah. Allah terangkan, mereka ini la yamlikuna kashfa ad-durri, mereka tidak mampu untuk menyingkap kejelekan yang telah ditetapkan oleh Allah. Wala tahwila, dan mereka tidak mampu merubah kejelekan itu atau memindahkannya, ya, merubah keadaannya kepada keadaan yang lain atau memindahkannya dari sebuah tempat ke tempat yang lain. Mereka tidak punya kemampuan. Ya. Dan ini penjelasan pada kaum musyrikin, hal yang menyentuh hati dan membuka pikiran. Sebab kalau sembahan-sembahan mereka tidak mampu melakukan hal ini, maka betapa lemahnya sembahan itu. Dan untuk apa mereka beribadah kepadanya? Ya. Dan ini ayat semana dengan ayat di dalam surah Fatir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum wa la yunabbi'uka mithlu khabir." Allah berfirman, dan orang-orang yang kalian beribadah kepadanya selain dari Allah, mereka ini tidak memiliki suatu apapun sampai biji kecil saja yang mereka tidak miliki. Biji yang kecil pun mereka tidak miliki. Kalau kalian beribadah kepadanya, berdoa kepadanya, mereka tidak akan mendengar doa kalian. Walaupun mereka mendengarkannya, mereka tidak akan mampu menjawabnya. Ya. Perhatikan bagaimana kehinaan para sembahan itu. Mereka tidak mampu mendengar doa. Anggaplah mereka mampu mendengarnya, maka mereka tidak akan mampu menjawabnya. Ya. Ini dunia. Dan di akhirat bagaimana? Wa yawmal qiyamati yakfuruna bi syirkikum. Dan pada hari kiamat, sembahan-sembahan itu semuanya kafir terhadap kesyirikan kalian. Sebab setiap yang disembah akan berlepas diri dari siapa yang menyembahnya. Iya. Akan berlepas diri dari siapa yang menyembahnya. Sampai syaitan pun berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Iya. Maka tidak ada keberuntungan sama sekali. Kemudian Allah terangkan, "Ulaika alladziina yad'uuna," orang-orang yang mereka ibadah itu selain daripada Allah, mereka ini sebenarnya beribadah ya bertabuna ila rabbihimul wasilah. Mereka mencari wasilah kepada Rabbnya. Wasilah yang diinginkan di sini adalah ketaatan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu mana wasilah? Mereka mencari wasilah yang mendekatkan mereka kepada Rabbnya sedekat-dekatnya. Mereka mengharap pengampunan dari Rabbnya. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut dari siksaannya. Sebab siksaan Rabb engkau adalah suatu hal yang hendaknya seorang itu berhati-hati darinya. Nah, jadi maksud dari ayat ini, Allah perintahkan kepada nabinya agar menyampaikan kepada kaum musyrikin. Ya. Berdoalah kalian kepada sembahan kalian selain daripada Allah. Mereka tidak akan mampu untuk melepaskan kalian dari kejelekan apapun. Dan mereka tidak mampu merubahnya. Kemudian diterangkan bagaimana keadaan siapa-siapa yang disembah ini.
ternyata yang mereka sembah ya, berbeda dengan orang yang menyembahnya. Siapa yang mereka sembah ini? Ternyata mereka beribadah kepada Rabbnya, hanya mengharap kepada Rabbnya Azza wa Jalla. Iya. Mencari wasilah yang mendekatkan diri mereka kepada Rabbnya, mengharapkan rahmatnya dan takut kepada adabnya. Karena itu di dalam menafsirkan ayat ini ada beberapa pendapat di kalangan ahli tafsir. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang beribadah ini mencari wasilah kepada Rabbnya itu adalah para malaikat. Adalah para malaikat. Ya. Sebab di antara kaum musyrikin Arab ada yang beribadah kepada para malaikat. Dan para malaikat sendiri berlepas diri dari perbuatan mereka. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada yang mengatakan bahwa yang diinginkan di dalam ayat ini adalah Isa bin Maryam, ya, Uzair, dan misalnya dari orang-orang salih yang diibadahi. Orang-orang salih yang diibadahi oleh sebagian kaum musyrikin. Manusia-manusia yang jatuh dalam kesyirikan. Ya. Mereka juga adalah hamba yang salih, beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah. Ya, berbeda dengan keadaan orang yang menyembah mereka dengan penuh kejahilan dan kesyirikan. Kemudian pendapat yang ketiga, dan ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu di dalam Sahih Bukhari dan selainnya, bahwa ayat ini kaitannya dengan sekelompok jin. Sekelompok jin yang menyesatkan manusia. Ya. Kemudian manusia ini akhirnya beribadah menyembah jin tersebut. Kemudian jinnya masuk Islam. Para jin itu masuk Islam, mereka hanya beribadah kepada Allah seperti yang disebut dalam ayat. Mereka beribadah, mengharap kepada Rabbnya wasilah yang mendekatkan mereka kepada Allah. Mereka mengharapkan rahmatnya, takut dari siksanya. Ya. Mereka masuk Islam, dan orang-orang yang menyembahnya tidak tahu. Ya. Orang-orang yang menyembahnya tidak tahu bahwa siapa yang mereka sembah juga telah meninggalkan mereka. Ya. Maka dari ayat ini terdapat di dalamnya sejumlah pelajaran. Yang pertama, terdapat di dalamnya bantahan terhadap kaum musyrikin di setiap masa, khususnya di masa-masa belakangan ini. Sebagian orang yang berbuat kesyirikan di masa ini, kalau ditanya, ya, dia datang misalnya ke kuburan Syekh Yusuf, ya, tidak tahu kuburannya benar atau tidak, situ kuburannya atau di tempat lain, ini suatu hal yang dimaklumi, ya, tidak jelasnya. Ya. Atau misalnya dia datang ke tempat-tempat yang dikeramatkan, ya. Dan di Indonesia ini sangat banyak tempat-tempat kuburan-kuburan yang didatangi. Ketika mereka datang kepadanya, kemudian ditegur, ini kalian berbuat kesyirikan. Berbuat kesyirikan. Mereka menjawab apa? Loh, kami tidak menyembah berhala. Kami tidak menyembah patung. Yes. Tapi kami meminta kepada orang saleh ini. Perhatikan bagaimana syubhatnya. Maka ayat ini menjelaskan, ya, bagaimana salahnya mereka. Ternyata kaum musyrikin di masa Nabi, ibadah mereka bukan cuma kepada berhala saja, bukan kepada batu saja, bukan kepada Allat wal Uzza wal Manat, bukan kepada itu saja. Tapi di antara kaum musyrikin ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada orang-orang salih, ada yang beribadah menyembah jin, ada yang menyembah matahari dan bulan. Ya. Dan ada yang beribadah kepada selain daripada itu. Bersama dengan itu hukumnya sama. Mereka adalah apa? Kaum musyrikin. Kalau begitu, ya, di sini bantahan untuk mereka, orang-orang yang berbuat syirik itu, bahwa kesyirikan itu
Tidak dilihat kepada siapa yang kalian ibadahi, tapi dilihat dia adalah permohonan ibadah. Ya, dilihat kepada dua hal. Yang pertama, dilihat dia adalah ibadah. Kalian berikan kepada selain Allah, maka menyerahkan ibadah kepada selain Allah, hukumnya adalah apa? Syirik akbar. Sedikit maupun banyak. Ya. Yang hukumnya syirik akbar, bukan syirik akbar. Sebab ibadah itu kekhususan mutlak bagi Allah. Siapa diserahkan kepada selain Allah walaupun sedikit, maka dia adalah syirik akbar. Jelas? Kemudian dari sisi yang kedua, ya, yang dilarang atau hal yang merupakan kesyirikan adalah ketergantungan kepada selain Allah. Ketergantung kepada penghuni kubur. Maka ini sama dengan ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ketergantungannya kepada penghuni kubur, kepada pepohonan, kepada jin, kepada siapa yang dia ibadahi, orang-orang salih? Kapan dia bergantung selain daripada Allah? Ketergantungan yang semisal dengannya atau yang lebih besar darinya, maka ini adalah bentuk syirik akbar. Ya, tidak ada bedanya. Semuanya sama. Ya, jelas sampai sini? Maka sini nampak sekali bahwa ya, yang dicela di dalam nas syariat ada segala bentuk kesyirikan. Ya, segala bentuk kesyirikan. Dan ini seperti yang saya katakan tadi, lebih memperjelas, ya, dan membantah syubhat sebagian kaum musyrikin yang saya sebutkan tadi. Kemudian kita juga mengambil pelajaran, ya, dari ayat ini. Kita juga mengambil pelajaran dari ayat ini bahwa kadang ada orang yang beribadah kepada sesuatu dan dia tidak tahu bahwa sesuatu itu telah berlepas diri darinya. Ya. Dan demikian siapa saja yang beribadah kepada selain Allah, pasti yang dia ibadahi tersebut adalah lawannya pada hari kiamat, adalah musuhnya pada hari kiamat. Dan ini diterangkan dalam banyak ayat Al-Quran. Kemudian faedah yang ketiga dari ayat ini, sisi pendalilan penulis rahimahullahu ta'ala dengan dibawakannya ayat ini. Ya. Di dalam ayat ini terdapat penjelasan bahwa tauhid itu artinya dia harus berlepas diri dari segala yang diibadahi selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ini mana tauhid. Itu harus ada bara'ah, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan. Iya. Apakah perbuatan kesyirikan tersebut kaitannya peribadatan kepada malaikat atau peribadatan kepada nabi? Ya, tidak ada bedanya. Semuanya adalah bentuk kesyirikan. Sebab mereka para nabi dan para rasul itu sendiri berlepas diri dari kesyirikan. Dan mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Maka ini dari bentuk tauhid. Penekanan tauhid yang ditekankan di dalam ayat ini, dan maksud dibawakannya di sini oleh penulis rahimahullah ta'ala penjelasan bahwa tauhid, yang dinamakan tauhid itu adalah pemurnian ibadah kepada Allah, doa kepada Allah, dan dia berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dalam bentuk peribadatan kepada Allah, dalam bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Ini ayat yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, dan di ayat yang kedua ini, ya maksud saya penyebutan dalil yang kedua, dan di dalil yang kedua terdapat dua ayat bersambung. Iya. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa qawluhu, dan firman Allah ta'ala, wa iqala Ibrahimu li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun.
illa alladhi fatarani. Al-ayah. Ayat yang kedua adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini dalam surah Zukhruf. Wa qala Ibrahim, dan ketiga Nabi Ibrahim berkata, li abihi wa qaumi, kepada ayah dan kaumnya. Perhatikan, kepada ayah dan kepada kaumnya. Beliau berlepas diri dari segala yang diibadahi selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau menyampaikan hal ini, menyatakannya kepada seluruh manusia. Ya, bahkan kepada ayahnya sendiri, manusia yang paling dekat kepada beliau. Nabi Ibrahim berkata kepada ayahnya, dahulukan penyebutan ayah sebelum kaumnya, di mana beliau menegaskan hal ini lebih dahulu kepada ayahnya. Dan juga beliau tegaskan kepada kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun, sungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Illa alladhi fatarani, kecuali siapa yang menciptakan saya, mengadakan saya. Iya. Jadi dalam penyebutan Nabi Ibrahim di sini, dalam ayat ini, ditegaskan makna tauhid. Bahwa makna tauhid itu adalah beribadah hanya kepada Allah dan berlepas diri kafir kepada segala sesuatu yang diibadahi selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makna tauhid. Itulah makna la ilaha illallah. Itulah makna la ilaha illallah. Sebab dalam ayat ini terdapat penjelasan kandungan makna la ilaha illallah. Terdapat di dalam pernyataan Nabi Ibrahim an-nafi wal isbat, penafian, yaitu beliau menafikan segala yang diibadahi selain daripada Allah, berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah, dan beliau menetapkan bahwa yang diibadahi itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tidak ada syarikat baginya. Iya. Ini makna la ilaha illallah. So, la ilaha illallah juga terdapat di dalamnya an-nafi wal isbat, penafian dan penetapan. La ilaha artinya tidak ada yang berhak diibadahi, atau tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Terdapat penafian, dia nafikan, dia berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Kemudian terdapat di dalamnya penetapan bahwa yang diibadahi itu hanyalah Allah Azza wa Jalla, satu-satunya, tidak ada syarikat baginya. Nah, ini kandungan umum makna la ilaha illallah. Ya. Kalau kita detailkan maknanya, mana la ilaha illallah, kita artikan huruf per huruf atau kalimat per kalimat di dalam la ilaha illallah, maka saya katakan bahwa la ilaha illallah artinya la ma'budu bihaqqin illallah. Sebab kalimat la itu artinya peniadaan, tidak ada. Dan la di sini dalam bahasa Arab disebut dengan nama lam nafiyah lil jins. Kalimat la yang menafikan segala jenis. Iya. Perhatian terhadap segala jenis. Jika dikatakan dalam bahasa Arab la rajula fid dari, ya, tidak ada laki-laki di rumah, dan dimaksudkan di situ bukan satu laki-laki, tidak ada. Tapi yang dimaksudkan seluruh jenis yang namanya laki-laki tidak ada di rumah. Jelas? Iya. Itu kalimat penafian. La nafiyah lil jins. Iya. Dan la nafiyah lil jins ini yang mempunyai khabar, harus mempunyai khabar. Saya akan terangkan. Itu mana la? Penafian, menafikan segala jenis. Ilah, arti ilah itu bermakna al-ma'bud, yang diibadahi. Al-ilah
bermakna al-ma'luh, dan al-ma'luh itu adalah al-ma'bud, yang diibadahi. Itu hanya ilah yang diibadahi. Ya, sebab kaitannya ilah, kaitannya dengan peribadatan, bukan dengan penciptaan, menghidupkan, mematikan. Ya. Mana yang terkandung di dalamnya adalah makna peribadatan, makna uluhiyah, peribadatan hanya kepada Allah. Jelas ya? Karena itu salah orang yang menerjemah la ilaha illallah, diterjemah tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, di terjemahan bahasa Indonesia. Ya. Dan sering kita lihat banyak tertempel di dinding-dinding. Ya. Di sekolahan, kalau kita lihat di buku-buku agama sekolahan yang diajarkan, tidak ada Tuhan selain Allah. Kadang ada yang menafsirkannya, tidak ada pencipta selain Allah, tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Ya, mana itu semuanya benar, mana itu. Tapi bukan itu yang diinginkan dalam mana la ilaha illallah. Benar, tidak ada yang mencipta selain Allah, tidak ada yang memberi rezeki selain Allah. Itu benar. Dari mana la ilaha illallah, bukan itu. Ya. Bukan itu mana la ilaha illallah. Sebab kalau mananya tidak ada yang mencipta, tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah, maka orang-orang musyrikin di masa Nabi, mereka sudah muslim semua. Ya. Mereka sudah muslim. Sebab dalam ayat-ayat Al-Quran diterangkan. Ya, bagaimana kalau mereka ditanya, "Wa la yasaltahum man khalaqas samawati wal ard?" Andai kata engkau Nabi Muhammad bertanya kepada mereka, kaum musyrikin itu, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Maka mereka akan menjawab, Allah yang menciptakannya. Perhatikan, kaum musyrikin menetapkan Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arsyil karim. Katakanlah Muhammad kepada mereka, siapakah Rabb langit yang 7 dan siapakah Rabb arsy yang maha agung? Ya, perhatikan, mereka paham apa itu arsy. Ya. Nah, mungkin sebagian kaum muslimin kalau ditanya apa arsy itu, mereka nggak paham. Dan mungkin sebagian yang tidak tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Kaum musyrikin tahu hal itu. Mereka berkata, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Rabb arsy al-azim. Ya. Mereka mengakuinya. Dan banyak lagi pengakuan mereka dalam ayat-ayat Al-Quran. Mereka mengakui Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengatur segala perkara, ya. Allah yang maha memiliki manfaat dan yang menyingkap kejelekan. Mereka mengakui seluruh hal itu. Tapi kenapa mereka masih musyrik, masih diperangi oleh Rasulullah SAW? Menunjukkan bahwa letak kesyirikan mereka bukan di dalam masalah itu, tapi dalam masalah apa? Dalam masalah ibadah. Ya. Mereka tidak mau yang diibadah itu cuma siapa? Cuma Allah. Mereka juga ingin beribadah kepada selain Allah. Walaupun mereka akui Allah yang mencipta dan memberi rezeki. Ya. Kaum musyrikin paham. Ya. Mana la ilaha illallah. Ya. Tapi mereka tidak mau menerimanya. Paham mana la ilaha illallah, tapi mereka tidak mau menerimanya. Ya, karena itulah, kalau disuruhkan kepada mereka la ilaha illallah, maka mereka mengingkari Nabi Muhammad dan menolaknya. Pengingkaran mereka ini disebut dalam Al-Quran. Mereka berkata, aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ini ingin menjadikan yang disembah cuma satu? Ini adalah sesuatu yang menakjubkan. Ya, mereka tidak mau yang disembah itu cuma satu. Ya, maka letak kesyirikan mereka di dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah. Karena itu mana la ilaha illallah, la ma'budah, tidak ada yang berhak diibadahi atau tidak ada sembahan yang hak illallah kecuali Allah. Jadi la ilaha artinya apa? La ma'budah, tidak ada yang diibadahi. Ya, kemudian khabar, kalau dia pernyataan harus ada kalimat yang melengkapinya, itu yang disebut khabar. Ya. Tidak ada yang diibadahi bihaqqin, dengan benar. Ya. Dengan
benar. Atau la ma'budah haqqun, tidak ada yang diibadahi dengan sebenar-benarnya atau dengan benar, ya, illallah, kecuali dia harus menafikan, berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun yang kedua dari rukun la ilaha illallah adalah al-isbat, penetapan. Dia tetapkan bahwa segala ibadah hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah mana ucapan Nabi Ibrahim, sungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Ini pernyataan nafiu, peniadaan dan sikap berlepas diri Nabi Ibrahim alaihissalam dari apa yang diibadahi oleh ayah dan kaumnya. Sungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Kemudian beliau tetapkan, illalladzi fatarani. Beliau tetapkan bahwa yang diibadahi hanyalah Allah yang menciptakan saya. Ya. Sebab semuanya meyakini bahwa dia Allah yang mencipta. Maka sebagaimana kalian yakini dia Allah yang mencipta, seharusnya kalian juga meyakini bahwa dia pula Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Demikian. Maka ini dua rukun yang terkandung di dalam la ilaha illallah. Dan para ulama menyebutkan bahwa la ilaha illallah mempunyai 7 syarat. Ya. Mempunyai 7 syarat. Yang dengannya seseorang itu sempurna mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ini pembahasan syarat di sini, ya, pembahasan yang harusnya tidak terlalu kita luas. Sebab di dalam pembahasan usul fikih, kalau syarat itu digunakan untuk sesuatu yang di luar dari apa yang disyaratkan, di luar sesuatu itu. Kalau rukun, apa yang ada di dalamnya. Kalau dikatakan syarat salat, berarti dia di luar salat. Kan begitu. Ya, kalau rukun salat, dia di dalam salat. Ya, tapi di sini dibahasakan dengan syarat. Ini pembahasan bukan di atas istilah. Sebab syarat yang dimaksudkan ini semuanya masuk dalam kalimat apa? La ilaha illallah. Kalau ingin dibahasakan rukun la ilaha illallah dengan bentuk yang lain, silakan, boleh. Iya. Sebab tidak diinginkan. Sebab tidak syah seorang mengucapkan la ilaha illallah kecuali dengan dia melaksanakan hal ini. Nah, ibaratkan oleh sebagian para ulama, ya, bahwa kunci dari surga adalah la ilaha illallah. Kunci surga adalah la ilaha illallah. Itu kunci surga. Nah, jadi kalau ingin masuk surga harus punya kuncinya. Kuncinya adalah apa? La ilaha illallah. Kemudian dimaklumi bahwa kunci itu ada gigi-giginya. Ada gigi-gigi pada kunci tersebut. Sehingga bisa dipakai untuk membuka. Ya. Maka gigi-gigi kunci tersebut itulah syarat-syarat la ilaha illallah. Jelas ya? Ya, syarat-syarat la ilaha illallah ini ada 7. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wal inqiyadi wal qubuli laha. Dikumpulkan dalam satu bait syair yang saya bacakan tadi. Yang pertama adalah berilmu tentang kandungan la ilaha illallah. Syarat pertama. Dia harus mempunyai ilmu tentang mana la ilaha illallah. Ya, itu tadi ilmunya. Apa yang saya terangkan. Mana la ilaha illallah, itu yang saya jelaskan tadi. Ya. Dia harus mempunyai ilmu tentang mana la ilaha illallah. Lawan dari ilmu adalah apa? Jahil. Tidak boleh. Ya. Seorang itu tidak mengetahui mana la ilaha illallah. Dia harus mempunyai ilmu tentangnya. Mempunyai ilmu tentangnya. Nah, kemudian syarat yang kedua adalah al-yaqin. Ya, saya katakan dia harus punya ilmu sebab dalam Al-Quran Allah berfirman, "Fa'alam annahu la ilaha illallah." Berilmulah kalian, ketahuilah bahwa Allah itu la ilaha illallah. Harus mempunyai ilmu tentangnya. Ya. Kemudian yang kedua, yakin. Dia harus yakin terhadap kandungan la ilaha illallah.
Yakin ini lawan dari apa? Hah? Lawan dari ragu. Nggak boleh ada orang yang ragu mengucapkannya. Dia harus yakin terhadap kandungan itu. Kalau dia ragu, maka ini belum benar la ilaha illallah ya. Dan Nabi SAW bersabda, "Man qala la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu dakhala al-jannah." Siapa yang berucap la ilaha illallah, yakin hatinya dengan hal tersebut, maka dia masuk surga. Ya, harus yakin. Syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga adalah ikhlas. Dia ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Ikhlas di dalamnya tidak riya, tidak pula ada bentuk kesyirikan. Sebab Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Hurairah dalam hadits riwayat Al-Bukhari, siapakah manusia yang paling berhak mendapatkan syafaatmu wahai Rasulullah? Maka beliau katakan yang paling berhak mendapatkan syafaatku, man qala la ilaha illallah mukhlishan min nafsi. Ya. Siapa yang berucap la ilaha illallah ikhlas dari dirinya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya. As-sidq, dia harus jujur dalam mengucapkan la ilaha illallah, tidak dusta. Tidak dusta di dalamnya. Karena itu di dalam hadits riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbi dakhala al-jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah jujur dari dirinya, dia akan masuk surga. Dia harus jujur dalam mengucapkannya, tidak boleh dusta. Iya. Syarat yang kelima al-mahabbah. Dia harus cinta terhadap kandungan kalimat la ilaha illallah. Tidak boleh benci terhadapnya. Iya. Karena itu siapa yang masuk Islam, dia harus cinta kepada kandungan la ilaha illallah. Cinta kepada maknanya, cinta kepada rukunnya, cinta kepada konsekuensinya. Dan ini mengharuskan dia harus cinta kepada agama Islam, cinta kepada Rasulullah SAW. Dan mengharuskan dia harus cinta kepada seluruh orang yang berucap la ilaha illallah. Tidak boleh ada bentuk kebencian. Harus ada mahabbah, kecintaan terhadap kalimat la ilaha illallah. Kemudian syarat yang keenam al-inqiyad. Dia harus terikat dengan kalimat la ilaha illallah. Iya. Apabila dia telah masuk ke dalam Islam, maka kalimat ini telah mengikatnya. Dia harus menjalankan konsekuensinya. Tidak boleh dia berlepas darinya. Kemudian syarat yang ketujuh al-qabul. Dia harus menerima kalimat la ilaha illallah itu dengan segala bentuk penerimaan. Tidak boleh dia menolak. Tidak boleh dia menolaknya. Ini 7 syarat. Ya, diterangkan oleh sebagian para ulama. Dan penyebutan 7 syarat ini bukan pembatasan. Bukan pembatasan. Sebab yang di antara yang paling pertama menjelaskan 7 syarat ini secara terperinci adalah Syekh Abdurrahman bin Hasan al-Syekh. Ya. Karena itu sebagian para ulama menambah syarat yang lainnya. Disebutkan oleh Al-Hafidh Al-Hakami dalam kelanjutan bait syairnya, وَزِيدَ ثَامِنُهَا وَهُوَ الْكُفْرَانُ مِنْكَ بِمَا سِوَى الْإِلَهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ قَتُولِهَا. Dan ditambah syarat yang ke-8, yaitu kamu kufur. Ya. Kamu kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Jelas? Namun para ulama yang menyebutkan 7 syarat mengatakan syarat yang ke-8 ini masuk pada 7 syarat itu. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Iya. Dan jelas ini bukan pembatasan. Ada syarat-syarat lainnya. Ya, dari syarat la ilaha illallah, seorang hendaknya ada bentuk tawakal. Ya. Ada bentuk khauf. Dan ini bagian dari kandungan la ilaha illallah. Jelas ya?
bagian dari kandungan la ilaha illallah. Ya, karena itu mungkin kita berikan gambaran global bahwa segala hal yang la ilaha illallah itu tidak syah kecuali dengannya, maka itu bagian dari syarat la ilaha illallah. Jelas ya? Ya. Dan gambarannya penyebutan syarat-syarat yang telah kita terangkan tadi di kalangan para ulama. Iya. Jadi itu syarat la ilaha illallah. Sangat jelas sekali. Bagi siapa yang memahami? Iya. Siapa yang mendengarkan mana la ilaha illallah, kemudian mendengarkan rukun-rukunnya. Ya. Apa yang terkandung di dalamnya dari syarat-syaratnya. Ini betul-betul menguatkan hati seorang hamba di atas kalimat apa? La ilaha illallah. Maka ini tafsir, penjelasan tentang kalimat la ilaha illallah. Iya, penjelasan tentang kalimat la ilaha illallah. Dan ini ayat yang kedua, penjelasan dari ayat yang kedua diterangkan di sini oleh penulis rahimahullah taala. Iya. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. Dan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, sungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi, illa alladhi fatarani, kecuali siapa yang menciptakan saya. Ya. Dalam ayat ini terdapat penafsiran tentang apa itu tauhid, hakikat dari tauhid, dan terdapat penjelasan tentang makna la ilaha illallah. Kemudian ayat yang berikutnya, kata penulis rahimahullah, wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka, kaum musyrikin itu, menjadikan ahbar mereka. Ahbar itu jama dari hibr, jama dari habr, bisa dibaca hibr, bisa dibaca habr. Artinya alimnya, orang yang berilmu dari kalangan ahlul kitab. Iya. Wa ruhbanahum, ruhban jama dari rahib, artinya ahli ibadahnya, ahli ibadah mereka. Perhatikan bagaimana ahlul kitab menjadikan ulama mereka dan menjadikan ahli ibadah mereka arbaban min dunillah. Mereka jadikan sebagai arbab, sembahan-sembahan selain dari Allah. Iya. Kalimat ar-rab, arbaban jama dari rab. Dan rab itu kadang dia bermakna al-uluhiyah. Nah, karena itu diantara kaidah tauhid yang pernah kita terangkan bahwa orang yang mengakui rububiyah Allah itu mengharuskan dia juga harus mengakui apa? Uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan pengakuan terhadap tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya pengakuan terhadap tauhid rububiyah. Ya. Ini telah kita jelaskan. Ya. Kalau diakui Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, satu-satunya yang melakukan hal itu, maka dia juga seharusannya, ya dari mana rububiyah, seharusannya dia juga mengakui mana uluhiyah Allah, bahwa dia Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, sebagaimana dia pula yang satu-satunya mencipta, menghidupkan, dan memberi rezeki. Jelas ya? Dan kalau dia yakini Allah yang maha diibadahi, satu-satunya yang berhak diibadahi, maka terdapat di dalam pengakuannya ini kandungan rububiyah. Iya. Jadi mana ayat mereka menjadikan ulama mereka, ahli ibadah mereka sebagai sembahan-sembahan yang mereka ibadahi selain daripada Allah. Ya. Para ulama tafsir ketika menjelaskan ayat ini, mereka membawakan riwayat dari Adi bin Hatim bagaimana rahib-rahib atau hibr, ahbar mereka, ulama dan
ahli ibadah mereka dikatakan bahwa mereka ini adalah sembahan selain daripada Allah. Dikarenakan rahib-rahib mereka ini dan ulama mereka itu yang didahulukan dalam segala penghalalan dan pengharaman. Ya. Jadi kalau ulama yang telah menghalalkan sesuatu, mengharamkan sesuatu, maka mereka taat kepadanya. Ya. Walaupun itu penghalalan terhadap apa yang diharamkan oleh Allah. Sudah jelas Allah mengharamkan, ulama yang menghalalkannya, dia menaatinya. Iya. Ya. Hal yang dihalalkan, ulama mereka mengharamkannya, mereka menaatinya, mengharamkannya. Ini adalah bentuk kesyirikan. Dan ini yang telah kita terangkan, syirik dalam bentuk apa? Ketaatan. Ya. Ini dimaksudkan di dalam ayat. Maka di dalam ayat ini ya, katakan ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Kalau kelanjutan ayat wal masih ibn Maryam. Dan mereka juga menjadikan Masih bin Maryam sebagai yang diibadahi. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. La ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Padahal mereka tidaklah diperintah kecuali hanya untuk beribadah kepada ilah yang satu. Beribadah kepada ilah yang satu. Ya. La ilaha illahu. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali dia, kecuali Allah. Subhanahu amma yushrikun. Maha suci Allah dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Maka di dalam ayat yang mulia ini terdapat penjelasan tauhid. Bahwa tauhid itu adalah memurnikan ibadah kepada Allah. Ya. Dan menjadikan Allah satu-satunya yang paling berhak untuk ditaati dan didahulukan. Dan juga di dalam ayat ini terdapat penjelasan tentang mana la ilaha illallah. Bahwa mana la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian dalam ayat berikutnya kata penulis rahimahullah wa qawluhu, dan firman Allah ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Firman Allah di antara manusia man yattakhidhu min dunillah, ada yang menjadikan selain dari Allah andadan sebagai andad, sebagai tandingan-tandingan. Yuhibbunahum, mereka cinta kepadanya, cinta kepada tandingan-tandingan itu. Fahubbillah, seperti kecintaan mereka kepada Allah. Ya. Ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita bahwa kesyirikan ya, tidak hanya seperti yang dikatakan oleh sebagian masyarakat. Syirik itu artinya dia beribadah kepada selain Allah 100%. Syirik katanya. Ya, adapun kalau dia rajin sholat, dia rajin puasa, rajin mengeluarkan zakatnya, berhaji, ya. Kalau dia berbuat perbuatan yang lainnya, sepanjang dia lakukan itu dia musyrik, bukan musyrik. Dan ayat ini bantahan untuk mereka. Sebab mereka yang disifatkan dalam ayat ini dan dijelaskan di ayat beberapa ayat setelahnya, mereka masuk dalam neraka, tidak keluar darinya, menjadikan mereka kekal dalam neraka. Ini mereka punya kecintaan juga kepada Allah. Kaum musyrikin ini ada punya kecintaan kepada Allah. Tapi kecintaan mereka kepada sembahan-sembahannya itu sama dengan kecintaannya kepada apa? Kepada Allah. Ini dia samakan Allah dalam apa? Dalam hak yang merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Betul, mahabbah, cinta itu ada cinta ibadah, ada cinta yang sifatnya dunia, ada cinta yang sifatnya tabiat. Dan ini beda-beda hukumnya. Sebagaimana yang akan kita terangkan.
Ya, tapi dalam ayat yang disebut di sini adalah dia cinta kepada sembahannya, cinta ibadah. Seperti kecintaannya kepada Allah. Perhatikan. Dan kalau dia sudah setarakan antara Allah dengan makhluk, ini adalah perbuatan apa? Perbuatan kesyirikan yang telah kita jelaskan definisinya pada pertemuan yang telah lalu. Iya. Maka harus dipahami bahwa syirik akbar itu kadang terjadi pada orang yang memalingkan ibadahnya 100%, dan juga kadang terjadi pada orang yang beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah sekaligus. Terdapat padanya syirik akbar. Iya. Maka ini hal yang hendaknya seorang berhati-hati darinya. Iya. Kemudian dari ayat ini juga terdapat penjelasan bahwa bentuk-bentuk kesyirikan itu banyak. Sudah kita terangkan, di antara bentuk kesyirikan, syirik dalam masalah ketaatan. Dia lebih taat kepada makhluk, atau ketaatannya kepada makhluk sama dengan ketaatannya kepada Allah. Ini adalah bentuk kesyirikan. Demikian pula dalam ayat ini, kecintaan. Dia cinta kepada makhluk sama dengan kecintaannya kepada Allah, atau lebih daripada kecintaannya kepada Allah. Ini sifatnya orang-orang musyrik. Adapun kaum mukminin, bagaimana sifat mereka? Diterangkan dalam ayat, dalam kelanjutan ayat. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah. Sangat cinta kepada Allah. Iya. Maka ayat ini penegasan bahwa makna la ilaha illallah, di antara makna la ilaha illallah, dia harus mencintai kalimat tersebut, mencintai kalimat la ilaha illallah, ya, yang dia khususkan kecintaannya hanya untuk Allah. Tidak boleh diberikan kecintaan dalam bentuk ibadah kepada siapapun, dengan bentuk apapun, ya, untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecintaannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tauhid. Itulah tauhid. Cinta yang sifatnya ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kandungan dari ayat ini dan sisi pendalilan dari penulis, ya, rahimahullahu ta'ala. Ya. Beliau membawakan ayat di sini, beliau ingin menjelaskan, menafsirkan tauhid itu apa. Apa yang dimaksud dengan tauhid. Ya. Kemudian beliau terangkan tentang makna la ilaha illallah dengan kandungan yang telah kita jelaskan. Di antara makna tauhid, seorang yang paling dia cintai adalah Allah. Cinta yang bermakna ibadah itu hanya untuk Allah. Dan dari mana tauhid, dari mana la ilaha illallah, dia cinta kepada kandungan la ilaha illallah tersebut. Iya. Dan kembali saya ingatkan dan saya tekankan, ya, bahwa tentang masalah cinta, ya, kecintaan itu beraneka ragam, berjenis-jenis. Ada cinta yang sifatnya ibadah. Cinta yang sifatnya ibadah. Ya. Maka cinta yang sifatnya ibadah ini, itu hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hanya untuk Allah. Kemudian ada cinta yang sifatnya tabiat manusia. Ya. Seorang misalnya cinta kepada anaknya, cinta kepada istrinya, cinta kepada ayahnya, kepada ibunya. Ini adalah hal yang lumrah, hal yang biasa. Nabi saja ketika ditanya, ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kamu cintai? Beliau katakan Aisyah. Maksudnya cinta yang sifatnya apa? Tabiat manusia. Adapun dia kalau kaitannya dengan ibadah, itu hanya khusus untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan kadang ada bentuk kecintaan kepada dunia. Ya. Bentuk cintaan kepada dunia, sepanjang hal tersebut tidak melarikannya dari ketaatan kepada Allah, maka itu bukanlah maksiat. Ya. Kadang adalah tabiat pada manusia. Ada bentuk dan kecintaan, ya, dalam hal tersebut. Dan insyaAllah ta'ala mungkin akan datang, ya, uraian-uraian lebih lengkap berkaitan dengan masalah mahabbah ini. Jelas ayat-ayat yang telah kita baca, semuanya terdapat penjelasan tentang tauhid itu secara global. Ya.
Bahwa yang diinginkan dengan tauhid seperti itu. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah. Dan diinginkan dengan mana la ilaha illallah. Iya. Dia hanya meyakini dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kafir dan berlepas diri dari segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis di sini membawakan hadis. Kata beliau di sahih, dan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla." Nah, di hadis dalam riwayat Muslim, di sahih artinya dalam sahih Muslim. Di sahih artinya dalam sahih Muslim. Penggunaan di sahih di kalangan para ulama itu beraneka ragam penggunaannya. Ada 4 penggunaan. Kadang dikatakan di sahih artinya yang diinginkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang digunakan di sahih artinya riwayat Bukhari saja. Kadang digunakan di sahih artinya riwayat Muslim saja. Kadang digunakan di sahih artinya hadis yang sahih di luar riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Tak penulis di sini. Jadi kalau misalnya ada menggunakan kalimat fi sahih seperti Ibnu Katsir, Syekh di sini penulis dan lainnya, maka ya kita sedang tafsirkan apa makna fi sahih. Fi sahih di sini yang diinginkan adalah riwayat Muslim. Sebab hadis ini ada dalam riwayat Muslim dari hadis Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah," siapa yang berucap la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu Allah, dan dia kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah, haruma maluhu wa damuh, maka telah haram harta dan darahnya. Maksudnya haram terjaga di dalam Islam. Dengan saudara kita Muslim, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh ditumpahkan darahnya. Itu hak seorang Muslim. Iya. Wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, dan hisabnya, perhitungannya adalah kepada Allah. Maksudnya kalau dia sudah Muslim, sudah berucap la ilaha illallah, maka itu adalah hal yang zahir yang kita pegang. Iya. Kalau dia dusta dalam ucapannya, dia dusta dalam ucapannya, seorang munafik misalnya, dusta dalam ucapannya, kita tidak tahu, ya, maka itu urusannya antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disebutkan dalam hadis, hisabuhu Allah, hisabnya adalah kepada Allah. Ya. Karena itulah, ya, seorang Muslim menghukumi apa yang zahir, apa yang nampak. Ya. Jangan dia masuk menghukumi hal-hal yang dia tidak saksikan. Maka dia memberikan hukum hanya menggunakan sangkaan belaka. Hanya menggunakan sangkaan belaka. Iya. Tidak dibangun di atas kepastian. Tidak dibangun di atas hujjah dan kejelasan. Iya. Maksud hadis ini dibawakan di sini oleh penulis. Beliau ingin menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Perhatikan, siapa yang berucap la ilaha illallah dan dia kafir kepada segala yang diibadahi selain daripada Allah, itu harus ada konsekuensinya. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, dia harus kafir kepada segala yang diibadahi selain daripada Allah. Kalau tidak terpenuhi dua syarat ini padanya, maka telah haram harta dan darahnya. Dijaga harta dan darahnya. Iya. Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum haramun hurmati yawmikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha." Nabi berkata di Hajjatul Wada, di Haji Wada, pada para sahabat, kepada manusia yang hadir di musim haji, ketahuilah sungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian adalah haram antara sama kalian. Hal yang dijaga, dihormati, tidak boleh ditumpahkan, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dinodahi.
hal yang terhormat. Sebagaimana terhormatnya hari ini, itu hari Arafah. Dan sebagaimana terhormatnya bulan ini, itu bulan Dzulhijjah. Dan sebagaimana terhormatnya negeri ini, itu negeri Mekah. Iya. Hanya dia sudah muslim, kita ambil lahirnya. Dia telah muslim. Dan itulah yang dipegang. Itulah yang dipegang. Jelas syahid di sini pendalilan adalah penafsiran kalimat tauhid. Penafsiran kalimat la ilaha illallah. Bahwa la ilaha illallah artinya, ya, di antara kandungan dan maknanya, dia harus berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadahnya hanya untuk Allah. Dengan ini jelaslah dan nampak kepada kita, ya, betapa sangat disayangkan banyak dari kaum muslimin di masa ini. Ya, mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia kalau berdoa kepada selain Allah. Ada yang berdoa kepada penghuni kubur, ada yang berdoa kepada para malaikat, ya, ada yang berdoa kepada boy-boynya, ya, kemarin telah disebutkan, ya. Ada yang berdoa kepada habib-habibnya. Dan ini subhanallah dari keadaan banyak kaum musyrikin di masa ini. Dan yang menjadi masalah, mereka mengaku muslim. Dan kadang lebih bermasalah, mereka kadang dianggap sebagai alim ulamanya. Ya. Alim ulama, tapi menyuruh kepada kuburan. Waliyahzubillah. Ya. Orang penghamba kepada kubur. Ini yang menjadi masalah di masa ini. Nah, di dalam sebuah buku yang berjudul Kaifah tadi itu, bagaimana saya mendapat hidayah, ya, seorang menceritakan keadaan dirinya tatkala ia berangkat ke Saudi Arabia dengan naik perahu, dan di tengah jalan di atas perahu ada badai yang sangat dahsyat. Maka mulailah orang-orang musyrik di atas kapal itu berdoa, wahai Habib Fulan, ya. Yang disuruh bukanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Habibnya. Wahai Habib Fulan, wahai Habib Fulan, ya. Subhanallah. Nah, maka ditegur oleh orang tersebut. Ketika ditegur, apa yang mereka lakukan? Ya. Apa yang mereka katakan? Mereka katakan, oh rupanya kamu yang menjadi sebab kita dapat musibah. Kamu yang menjadi sebab kita dapat musibah. Ternyata ada orang seperti ini di atas perahu ini. Hampir saja dilempar ke laut. Ya. Tapi alhamdulillah Allah menyelamatkannya. Ada dari awak kapal yang melindunginya. Iya. Nah, saya juga pernah ingat di Simhaji tahun 98. Waktu itu saya haji dari Yaman. Karena masuk dengan visa haji, ya, harus digabungkan dengan jemaah haji Indonesia. Saya satu bus dengan jemaah haji Indonesia. Begitu keluar dari Bandara Jeddah, memang mobilnya sudah kentut-kentut. Ya. Sudah ada tanda-tanda akan mogok di jalan. Berjalan jauh, ya, di setengah jalan baru dia mogok. Kita langsung ke Madinah, tidak langsung ke Mekah. Sebab saya datang lebih awal dan gelombang pertama jemaah haji Indonesia langsung ke Madinah. Ya, maka diperlukan datang mobil baru. Jadi setelah menunggu ini, ya, maaf ini ya, saya nggak mau, kebetulan jemaah haji dari Banjarmasin. Ya. Dan dimaklumi di Banjar sana, ya, sufia dan kesyirikan adalah hal yang sangat banyak. Saya lihat ada seorang anak muda, ya, lulusan pesantren, ya, mulutnya komat camit, ya. Saya kira dia berdoa, dia apa, saya dekat, ternyata dia lagi berdoa, wahai Habib Fulan, Habibnya dia panggil, subhanallah, berdoa kepada Habibnya. Jadi ini yang saya ingin ceritakan kepada antum, bahwa di masa ini bentuk kesyirikan sangatlah banyak.
Dan parahnya kesyirikan kaum musyrikin di masa ini itu lebih dahsyat daripada kesyirikan kaum musyrikin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih fatal bentuk kesyirikannya. Ya. Ini bisa antum lihat dalam 5 masalah. Dan 5 masalah. Saya tunjukkan 5 masalah yang menunjukkan bahwa kaum musyrikin di masa ini kesyirikannya lebih fatal daripada kesyirikan kaum musyrikin di masa Nabi. Masalah yang pertama, kalau kaum musyrikin di masa Nabi, mereka paham apa itu artinya la ilaha illallah. Mereka paham. Ketika disuruhkan kepada mereka, Rasulullah berkata, "Qulu la ilaha illallah tuflihu." Ucapkan la ilaha illallah, kalian beruntung. Mereka langsung mengerti mana la ilaha illallah. Kaum musyrikin yang menolaknya langsung menunjukkan pengingkaran, penolakan. Dia berkata, "Aja'al al-alihata ilahan wahidah, inna hadha la syai'un ujab." Apakah orang ini Nabi Muhammad ingin menjadikan yang diibadahi cuma satu? Sungguhnya ini adalah suatu hal yang menakjubkan. Ya. Kalau kaum musyrikin di masa ini, banyak di antara mereka tidak paham apa arti la ilaha illallah. Jelas ya? Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, setelah saya sebutkan ayat di pertemuan kemarin, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faida rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din, falamma najjahum minal barri idza hum yusyrikun." Apabila mereka mengendarai perahu di atas lautan, mereka beribadah, berdoa, ikhlas kepada Allah. Ini kaum musyrikin. Kalau sedang ada bahaya di lautan, mereka ikhlas doanya kepada siapa? Kepada Allah. Dalam keadaan syiddah, dalam keadaan bahaya, mereka lupa kepada kesyirikannya. Mereka hanya beribadah kemana? Kepada Allah. Itu kaum musyrikin di masa Nabi. Begitu lepas dari kesyirikannya, mereka ulangi lagi kesyirikan tersebut. Tapi kaum musyrikin di masa ini, lihat 2 kisah yang saya sebutkan tadi. Ya. Di masa sulit, di masa senang, ya. Di masa mampu, di masa kesulitan, kekurangan, semuanya doanya kemana? Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini masalah yang kedua. Menunjukkan bahwa kesyirikan mereka lebih bejat daripada kesyirikan kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga. Kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka beribadah ya kepada orang-orang yang salih. Sudah kita dengar ya ayat-ayatnya. Ada yang beribadah kemana? Ya. Dia beribadah kepada malaikat, ada yang kepada orang salih yang meninggal. Ya. Ada yang tidak, sesuatu yang dia tidak ketahui, beribadah kepada jin, dia tidak ketahui. Kan begitu? Ya. Atau beribadah kepada matahari dan bulan. Itu jenis kesyirikan mereka. Kalau di masa ini, ya, kaum musyrikin di masa ini, bukan cuma itu saja yang dia ibadahi. Kadang dia beribadah kepada kerbau, kepada sapi. Ya. Maaf ya, antum tidak tahu ceritanya ke Islam di Solo sana. Nah, sampai, ya, kalau dibawa keliling sudah, kalau dia buat kotoran, ya, semoga Allah membersihkan antum semua darinya. Kalau dia buat kotoran, langsung diperbutkan kotorannya. Ya. Coba bayangkan, betapa kaum musyrikin. Antum tahu di Mesir, ya, ada sembahan yang paling top diibadahi di Mesir sana sama orang Mesir, yang paling ditakuti. Ya. Kalau misalnya dia minta kepada seorang dari Mesir, dia minta duit. Kalau dia sudah sumpah dengan nama Al-Badawi, pasti diberi, tidak boleh tidak. Khawatir tidak kualat. Ya. Tahu Al-Badawi ini siapa? Al-Badawi ini tidak dikenal siapa dia, kecuali satu riwayat. Disebutkan oleh Sakhawi dari Abi Hayyan, bahwa Al-Badawi ini adalah seorang yang pernah masuk masjid hari Jumat, kemudian dia kencing di dalamnya, lalu keluar tidak hadir salat Jumat. Itu aja yang dikenal. Iya. Dipahami? Dan sekarang kuburannya, ya, adalah suatu yang dibangun sedemikian mudahnya. Ya. Perhatikan bagaimana kaum musyrikin di masa ini. Nah, kemudian yang keempat, ya, masalah yang keempat, kaum musyrikin di masa Nabi
Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka akui tauhid rububiyah. Mereka akui Allah yang mencipta, menghidupkan, memberi rezeki, mengatur segala perkara. Kesyirikan mereka dalam tauhid apa? Uluhiyah. Jelas ya? Tidak kita tahu mereka ada kesyirikan dalam tauhid rububiyah kecuali sedikit saja dalam sebagian masalah. Ya. Kaum musyrikin di masa ini, antum bisa baca bagaimana kisah-kisah wali-walinya orang-orang sufi. Ya. Ada yang bisa menghidupkan, mematikan. Bayangkan. Ada yang bisa menghidupkan, mematikan. Syekh Ahmad An-Najmi pernah menghikayatkan kisah seorang sufi yang mengisahkan dirinya. Dia kisahkan kehebatan seorang sufi. Menurut orang-orang sufi yang mengisahkannya. Katanya ada seorang perempuan yang menangis. Ya, meratapi. Anaknya yang sudah meninggal. Maka datang Syekh sufi ini. Kemudian anaknya dihidupkan kembali. Ya. Anaknya dihidupkan kembali. Ya. Banyak dari kaum musyrikin di masa ini. Dia datang kepada penghuni kubur. Dia yakin bahwa penghuni kubur ini yang memberinya. Ya. Yang memberikan permintaannya, mengabulkan apa yang diberikan. Kalau kaum musyrikin di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia datang kepada penghuni kubur, dia tahu bahwa penghuni kubur ini tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberikan apa? Silakan langsung. Tapi dia sempat penghuni kubur untuk apa? Dia katakan bahwa penghuni kubur ini orang saleh di sisi Allah. Karena dia orang saleh di sisi Allah, dia didengar ucapannya. Maka dengan hal itu diharapkan dia berdoa kepada Allah agar supaya mereka dapat kebaikan. Ini saja dia dihukumi syirik akbar dalam syariat. Kaum musyrikin di masa ini langsung berdoa kepada siapa? Penghuni kubur. Iya. Takut sekali. Ya. Kalau misalnya dia pergi ke sesuatu seperti yang saya ceritakan tadi di Mesir, ya. Kalau sudah bersumpah dengan nama itu, ya pasti akan kolak. Ini terjadi ya. Bukan suatu hal yang tidak kenyataan. Ini adalah hal yang kenyataan. Diceritakan oleh orang-orang yang mengalaminya. Ya. Bahkan ada yang kisah lebih lucu lagi. Ya. Ada seorang dia naik mobil dari sebuah kota di Mesir untuk menuju ke tempat tertentu. Begitu masuk lampu merah, dia minta-minta. Lewat lampu merah. Ini belum safar ini, baru mau keluar dari kota. Ada yang minta-minta. Diminta kepada penumpang ini, tidak mau diberi. Dia orang yang bertauhid. Ya. Tidak mau diberi. Terus akhirnya dia bersumpah dengan nama Badawi. Kamu beri saya. Justru dia lebih marah lagi ketika orang yang bersumpah dengan nama Badawi. Saya tidak akan beri kamu. Kamu bersumpah dengan selain nama Allah. Ya. Maka begitu jalan sopirnya terlihat sangat takut sekali. Ya, sopirnya yang takut. Ya. Kenapa? Wah, kita akan bahaya kalau seperti ini katanya. Ada yang bersumpah dengan nama Badawi kamu tidak kasih. Iya, kita akan bahaya. Akhirnya diyakinkan oleh penumpang yang bertauhid ini terus berjalan. Berjalan, alhamdulillah sampai dengan selamat di kota tujuan. Ini orang yang bertauhid ini berkata kepadanya, bukankah saya sudah bilang kepadamu, tidak ada itu Badawi seperti itu. Lihat, alhamdulillah kita sampai dengan selamat, tidak ada kecelakaan. Ya, apa kata sopirnya ini? Ya, itu memang karena Syekh Badawi memang asalnya dermawan dan baik hati. Gitu. Ya. Subhanallah. Sampai demikian keadaan kaum musyrikin. Dan perhatikan bagaimana syaitan menyesatkan mereka. Ya. Ini masalah yang keempat. Masalah yang kelima. Ya. Antum perhatikan di masa dahulu, ya, kaum musyrikin di masa Nabi tidak pernah ada yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kecuali satu nama saja. Itu pun penamaan yang mereka ingkari, bukan sifat yang terkandung di dalam nama. Ya. Mereka hanya mengingkari nama apa? Nama Ar-Rahman dalam Al-Quran. Dan mereka ingkari. Kalau kaum musyrikin di masa ini, ya, antum ketahui bagaimana banyaknya nama-nama dan sifat Allah yang diingkari. Ya. Di Indonesia ini aja hanya dikenal dengan sifat 7 yang dicabangkan menjadi sifat 21. Ya. Betapa banyak nama-nama dan sifat Allah yang diingkari. Ya. Maka ini perbedaan. Ya. 5 masalah bisa memberikan gambaran kepada antum. Ya. Bisa memberikan gambaran kepada kita semua bahwa kesyirikan di masa ini itu lebih dahsyat daripada kesyirikan di masa Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka seorang yang bertauhid, karena dia lebih banyak berbekal, yang mempersiapkan bekalnya dan lebih memperdalam, mempelajari tauhid, ya, agar dia mampu menghadapi dan menentang kesyirikan-kesyirikan yang banyak terjadi di masa ini. Ya. Apalagi kalau kesyirikan-kesyirikan itu dilakukan oleh kiai-kiai, dilakukan oleh orang-orang yang dianggap alim kadang. Ya. Datang ia dengan pakaian yang sangat indah, pakaian kesolihan. Ya. Kadang pakai jubah. Ya. Kadang pakai imamah. Ya. Di lisannya kadang ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah. Tapi hadis-hadis palsu. Dia sampaikan. Ya. Kadang ayat Al-Quran, tapi salah di dalam memahaminya. Memberikan wasiat kepada manusia. Di musim haji saja kalau kita cuma khusus mempelajari kesyirikan di musim haji sangat banyak sekali. Ya. Bayangkan ada yang berkeyakinan, ada yang memberi fatwa kalau sampai ada yang haji tidak berziarah ke kuburan Nabi SAW, ya hajinya akan kurang. Atau hajinya bisa apa? Bisa batal. Subhanallah. Ya. Ini dari bentuk-bentuk kesyirikan yang terjadi. Dan yang sangat disayangkan, disampaikan oleh orang-orang yang dianggap sebagai alim, dianggap sebagai orang yang salih. Saya itu hendaknya berhati-hati. Ya, apalagi di masa ini, jangan mudah tertipu dengan penampilan. Ya, jangan mudah tertipu dengan penampilan. Ya, karena itulah agar seorang tidak tertipu di dalam kehidupan ini, dia harus membentengi dirinya, memperkuat dirinya dengan tauhid. Ya. Siapa telah tertanam dalam dirinya tauhid, maka dia pasti akan menentang seluruh hal itu. Walaupun disampaikan syubhat, dia belum mampu untuk menjawabnya, maka itu tidak akan merubah keyakinannya. Dia yakin itu salah, tapi sekarang dia belum mampu untuk menjawabnya. Nanti besok pasti dia akan mampu menjawabnya, dan pasti ada jawaban. Kan begitu. Ini bagi orang yang kuat tauhidnya. Ya, bagi orang yang kuat tauhidnya. Tapi kalau orang tidak kuat tauhidnya, ya, tidak pernah mempelajarinya, atau paling tidak dia tidak pernah mendengarkannya. Kalau tidak bisa menghafalnya, dia tidak pernah mendengarkannya. Ya. Sebab orang kalau sudah pernah mendengar, itu ada sesuatu dalam hatinya yang bisa melekat. Ya, dia kuat di dalamnya. Apalagi kalau senantiasa dia ulangi, senantiasa dia ulangi. Dan saya salut kepada sebagian ikhwah yang tidak bisa bahasa Arab, kurang pandai untuk menghafal, tapi dia banyak yang mendengar. Ya. Dia dengar kaset ceramah, dia ulangi sampai berkali-kali, sampai berpuluh-puluh kali dia ulangi, sehingga tertanam di dalam hatinya. Dan ini yang sangat semangat, ya, dan bentuk ijtihad di dalam mempelajari agama. Ini adalah hal yang hendaknya dikembangkan, ya, pada diri-diri kita. Dan ini kesimpulan dari dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullah. Kemudian penulis di sini membuka kesimpulan-kesimpulan dari bab ini. Kata beliau tinggi masail. Di dalam bab ini terdapat sejumlah pembahasan. Kata beliau, fihi akbarul masail wa ahammuha, wa hiya tafsirut tauhid wa tafsirus syahadah, wa bayyanaha bi umurin wadihah. Ya. Kata beliau, di dalam masalah ini, di dalam bab ini terdapat sejumlah masalah. Terdapat sejumlah masalah. Masalah yang pertama terdapat sejumlah. Apalagi saya sering menggunakan kalimat masalah. Ya, itu terbiasa saya dengan sebab masalah dalam bahasa Arab tertulis kalimat masalah. Masalah itu artinya pembahasan, bahasa Indonesia ini. Ya. Artinya apa? Pembahasan. Jadi, kalau saya sebut kalimat masalah yang saya inginkan adalah apa? Pembahasan. Ya. Sebab kalimat pembahasan dalam bahasa Arabnya masalah disebut. Dan lisan saya terbiasa dengan itu. Nah, di dalam bab ini terdapat sejumlah pembahasan. Kata beliau, pembahasan yang terbesar dan terpenting di dalamnya adalah tentang penafsiran tauhid, ya, dan penafsiran syahadat. Dan ini telah dijelaskan dengan sejumlah perkara yang sangat terang. Ya, kita sudah jelaskan ya, ayat-ayat Al-Quran, 5 ayat yang menjelaskannya, dan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini penjelasan dan penafsiran terhadap tauhid dengan hal yang sangat jelas sekali. Ya. Kemudian kata beliau, minha ayatul Isra. Yang antaranya juga penafsirannya, ya, berkaitan dengan ayat dalam surah Al-Isra. Apa ayatnya dalam surah Al-Isra?
Ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab. Itu ayat yang disebutkan oleh penulis. Dalam ayat ini bayyana fiha ar-radda 'ala al-musyrikeen alladzina yad'una as-salihin. Wa fiha bayanu anna hadha huwa syirkun akbar. Ini sisi pendalilan penulis. Di dalam ayat diterangkan bantahan terhadap kaum musyrikin yang beribadah kepada orang-orang salih. Ya. Walaupun diibadahi orang salih, tetapi itu tidak bisa memberi manfaat kepadanya. Dan orang-orang salih itu pula di kemudian hari akan kafir kepada mereka, menjadi lawannya. Bukan saja kafir, tapi menjadi lawannya. Ya. Fatiha, dan di dalam ayat juga bayan penjelasan bahwa beribadah kepada orang salih itu adalah syirkun akbar, adalah kesyirikan yang besar. Kemudian kata beliau minha ayatul bara'ah, dan dalamnya juga penjelasan tentang ayat surah bara'ah, yaitu ayat di dalam surah At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, itu ayat yang dimaksudkan. Bayyana fiha anna ahlal kitab ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Dijelaskan dalam ayat itu bahwa ahlul kitab mereka menjadikan ulama mereka dan ahli ibadah mereka sebagai sembahan-sembahan selain daripada Allah. Ya. Wabayyana, dan di dalam ayat diterangkan, ya, atau di dalam penjelasan dijelaskan, annahum lam yu'maru illa bi an yu'badu ilahan wahida, ma anna tafsiraha alladhi la ishkala fihi ta'atul ulama'i wal 'ubbad fil ma'siyah la du'a'uhum iyyahum. Ini lihat ya, sisi-sisi penekanan penulis. Subhanallah, penekanan penting sekali yang sangat mendasar membangun tauhid seorang hamba. Ya, dalam ayat dijelaskan bahwa mereka ini ahlul kitab tidak diperintah kecuali hanya beribadah kepada satu ilah. Ya. Jadi menunjukkan bahwa seluruh agama, di atas seluruh agama, Yahudi, Nasara, kalau dia di atas tuntunan yang dahulu, seperti apa yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, seperti apa yang diturunkan oleh Allah, maka di dalamnya perintah untuk beribadah hanya kepada satu ilah, yaitu hanya kepada Allah. Ya. Ini adalah hal yang dimaklumi. Nah, tapi orang Yahudi mengganti kitabnya, merubahnya. Ya. Orang-orang Nasara juga merubah kitabnya. Sehingga mereka pun berbuat kesyirikan di dalamnya. Nah, ya. Jadi ini penekanan di dalam ayat. Diterangkan bahwa mereka tidak diperintah kecuali hanya beribadah kepada sembahan yang satu. Bersamaan dengan itu tafsir yang tidak diragukan berkaitan dengan ayat. Maksud dari ayat itu penjelasan bahwa taat kepada ulama mereka, taat kepada ahli ibadah mereka dalam hal yang maksiat itu adalah kesyirikan yang dicela di dalam ayat. Ya. Bukan mereka beribadah kepada ulamanya, bukan mereka menyembah ulamanya, tapi dikatakan ya mereka menjadikan ulama mereka sebagai sembahan lantaran apa? Bukan karena mereka berdoa kepada ulamanya, meminta kepada ulamanya, bukan karena itu, tapi karena mereka taat kepada ulama dan kepada ahli ibadah mereka dalam maksiat, dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Jelas ya? Iya. Oke, ini dari jenis tauhid yang hendaknya diperhatikan. Ya. Seorang yang bertauhid, dia hidupnya hanya untuk Allah, ketaatannya hanya kepada Allah. Ya. Siapapun dari manusia, apakah alim ulama, ahli ibadah, ya. Kalau dia mengajak kepada maksiat, tidak boleh ditaati. Tidak boleh ditaati. Jadi dari bentuk tauhid yang harus dipegang oleh seorang hamba. Bentuk tauhid yang harus dipegang oleh seorang hamba. Dan saya sangat sayangkan, ya, sejumlah dai ketika ditegur terhadap sebuah kesalahan, dia tahu orang-orang yang bersamanya misalnya banyak kesalahan, ya, dia tidak berlepas diri darinya. Dengan banyak alasan, kadang alasannya berkaitan dengan dunia, ya. Kadang alasannya akan dijauhi oleh teman-temannya, akan ditahdir, ya. Dan hal ini menyebabkan dia membiarkan kesalahan atau menetapkannya. Ini orang yang seperti ini kurang pemahaman tauhidnya. Kalau dia adalah seorang dai yang betul-betul bertauhid, maka dia akan mengucapkan kebenaran dimanapun dia berada. Dan dia tidak takut kepada siapapun dari manusia sepanjang hal itu adalah kebenaran yang dia sampaikan. Karena itu dari pendidikan yang sangat penting. Rasulullah mendidik Ibnu Abbas yang masih kecil.
Rasulullah berkata kepada Ibnu Abbas, "Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allah 'alaika." Ketahuilah, ini kata umat ini seluruhnya berkumpul untuk mencelakakan kamu. Mereka tidak akan mampu mencelakakanmu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah gariskan, itu akan menimpamu. Walau ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allah laka. Dan kalau mereka berkumpul semuanya ingin memberi manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali apa yang Allah telah gariskan. Manfaat itu adalah untukmu. Ini keyakinan yang sangat mendasar, tauhid yang sangat bernilai yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibnu Abbas yang masih kecil. Iya. Maka seharusnya, apalagi dia adalah orang yang berilmu, dai di jalan Allah, iya, dia hendaknya lebih menjaga hal ini. Dia adalah panutan di tengah umat, orang yang didengar. Maka dia harus menampakkan pendidikan yang baik kepada umat, hal-hal yang mengajak mereka kepada kebaikan dan ketakwaan. Iya. Wallahul musta'an. Kemudian kata beliau, "Waminha," dan diantara kandungan dari dari masail yang disebutkan atau dijelaskannya dengan sejumlah perkara yang jelas. Perkara-perkara ini diantaranya ayat Al-Isra, kemudian ayat di surah Al-Bara'ah, kemudian diantara perkara yang jelas juga ini adalah ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada orang-orang kafir. Ini ayat dalam surah Zukhruf. "Wa minha qaulul Khalil alaihissalam lil kuffar." Di antaranya adalah ucapan Nabi Ibrahim kepada orang-orang kafir. "Innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani." Sungguhnya saya berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi kecuali siapa yang menciptakan saya. Nah, "Fastasna minal ma'budina rabbah." Maka di dalam ayat ini Nabi Ibrahim memperkecualikan. Jadi beliau berlepas diri, kafir kepada segala yang diibadahi oleh kaumnya. Dan beliau memperkecualikan hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbnya. Wa dzakara subhanahu anna hadhihi al-bara'ata wa hadhihi al-muwalah hiya tafsir syahadati an la ilaha illallah. Faqala wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibih la'allahum yarji'un. Ini dari sisi istinbat lainnya. Ya, petikan pemahaman dalil yang sangat penting dari penulis. Kemudian Allah sebutkan dalam kelanjutan ayat bahwa berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Kemudian muala, dia berlepas diri dari loyalitasnya terhadap orang-orang kafir. Ya. Itu adalah penafsiran syahadat la ilaha illallah. Karena itulah syahadat ini, karena itu Allah sebut dalam firman-Nya setelahnya wa ja'alaha, dan dijadikannya. Dia hanya kembali kepada kalimat la ilaha illallah. Dijadikan kalimat la ilaha illallah ini kalimatan baqiyatan fi aqibih, adalah kalimat yang tersisa pada keturunannya, masih ada dari keturunannya yang berada di atas Islam dan mengucapkan la ilaha illallah, la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali. Ya. Kemudian kata beliau, wa minha, dan diantara hal yang sangat jelas diterangkan dalam bab ayatul Baqarah lil kuffari alladziina qala fihim wa ma hum bikharijin minan nar. Ayat dalam surah Al-Baqarah, ya Allah berkata kepada orang-orang kafir, ya Allah berfirman pada mereka, wa ma hum bikharijin minan nar, mereka tidaklah keluar dari api neraka. Ya. Jadi ayat yang dimaksud, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Di antara manusia ada yang menjadikan tandingan-tandingan, mereka cintai, melebihi cintanya kepada siapa? Kepada Allah. Iya. Kemudian di beberapa ayat setelahnya di surah Al-Baqarah diterangkan bahwa mereka ini wa ma hum bikharijin minan nar, mereka tidak keluar dari api neraka. Kata Syekh rahimahullah, dzakara annakum yuhibbuna annahum ka hubbillah, fadalla ala annakum yuhibbuna Allah hubban 'aziman wa lam yudkhilhum fil Islam. Ya. فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله وكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله. سبحان الله. Nah, tetapi di dalam ayat disebutkan bahwa di antara manusia mereka cinta kepada sembahan-sembahan mereka selain daripada Allah. Mereka cintai sembahan itu seperti kecintaannya kepada Allah.
Perhatikan kalimat, seperti kecintaannya kepada Allah. Maka ini menunjukkan bahwa kaum musyrikin itu punya kecintaan yang besar kepada Allah. Tapi kecintaannya sama dengan kecintaan kepada sesembahannya. Seimbang. Baik, kecintaan mereka yang besar kepada Allah ini bermanfaat atau tidak? Ingat ya hukum di akhir ayat. Hukumnya apa? Masuk dalam neraka, wa ma hum bikharijina minha. Mereka tidak keluar darinya selama-lamanya. Ya. Maka ini menunjukkan bahwa hal itu tidak membuat mereka masuk ke dalam Islam. Walaupun ada cinta kepada Allah. Ya. Tapi ketika disamakan kecintanya kepada Allah, disamakan dengan kecintanya kepada makhluk, apalagi kepada siapa yang diibadahi selain daripada Allah, ini adalah hal yang merupakan syirik akbar. Ya. Sama sekali tidak memasukkannya ke dalam Islam. Nah, jadi orang yang punya cinta besar saja kepada Allah, tidak masuk ke dalam Islam. Ya. Bagaimana pula dengan orang yang cinta kepada sembahannya lebih besar lagi kecintanya daripada kecintanya kepada Allah? Itu tadi siapa yang seimbang? Sama. Cintanya besar kepada Allah. Tapi cintanya kepada sembahannya juga sama besarnya dengan itu. Ya. Bagaimana pula kalau ada orang yang cintanya kepada sembahannya lebih besar daripada kecintanya kepada Allah? Lebih-lebih tidak masuk lagi. Dan bagaimana pula kalau misalnya orang yang tidak cinta sama sekali kepada Allah, dia hanya cinta kepada siapa? Kepada sembahannya. Ya. Maka ini lebih besar lagi kesyirikannya. Nah, sebab ingat ya bahwa kekufuran itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat. Ya. Ada kekufuran, lapisan neraka paling atas dia dapat. Ada kekufuran, lapisan neraka di bawahnya. Ada kekufuran, dia berada di dasar neraka yang paling bawah. Iya. Perhatikan kaum munafikin, Allah firman, innal munafikina fit darkil asfali minan nar. Sungguhnya kaum munafikin itu di lapisan yang paling bawah dari neraka. Kaum munafikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaman nasi'atu ziyadatun fil kufur. Sungguhnya nasi'ah salah satu bentuk kebiasaan di kalangan kaum musyrikin. Allah berfirman, itu adalah tambahan di dalam kekufuran. Menunjukkan kekafirannya bertambah. Iya. Jadi kan bahwa kekufuran itu bertingkat-tingkat, berjenjang-jenjang. Nah, maka demikian pula dalam bentuk kesyirikannya di sini. Kalau dia cinta kepada Allah, atau kecintaannya kepada selain Allah sama dengan hal itu, ini syirik akbar. Kalau cintanya kepada selain Allah lebih besar, maka ini lebih besar lagi kesyirikannya. Kalau dia tidak cinta kepada Allah, dia hanya cinta kepada selain Allah, maka ini kesyirikannya lebih besar lagi. Jelas sampai sini? Iya. Kemudian kata beliau, wa minha qawluhu man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Di antara dalil yang sangat jelas juga menunjukkan tentang tauhid dan tafsir syahadat la ilaha illallah. Ya, adalah sabda Rasulullah. Siapa yang berucap la ilaha illallah dan kafir terhadap siapa yang diibadahi selain daripada Allah, haruma maluhu wa damuhu, maka telah haram harta dan darahnya. Wa hisabuhu ala Allah, dan perhitungannya nanti di sisi Allah. Kata penulis, wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'na la ilaha illallah. Fa innahu lam yaj'al at-talaffuz biha 'asiman lid-dami wal mal, bal wala ma'rifata ma'nahu ma'a lafziha, bal wala al-iqrar bidhalik, bal wala kaunaha la yad'u illa Allah wahdahu la sharika lah, bal la yahrumu maluhu wa damuhu hatta yudhifa ila dhalika al-kufra bima yu'badu min dunillah. Ya, perhatikannya penekanan-penekanan. Kata beliau, hadis ini di antara hadis yang paling agung menjelaskan makna la ilaha illallah. Perhatikan hadis ini. Nabi bersabda, siapa yang berucap la ilaha illallah, ya, dan dia kafir terhadap siapa yang diibadahi selain daripada Allah, harus dia kumpulkan dua syarat. Mengucapkan la ilaha illallah, ditambah lagi apa? Dia harus kafir terhadap segala yang diibadahi selain daripada Allah. Terkumpul dua hal ini, barulah haram harta dan darahnya terjaga dalam Islam. Jelas kan? Maka ini sangat jelas menerangkan makna la ilaha illallah. Ya. Bahwa makna la ilaha illallah ini, la ilaha illallah itu tidak cukup dilafadzkan saja. Sekedar mengucapkan la ilaha illallah, tidak tahu maknanya, itu tidak cukup menjaga apa? Darah dan harta seorang. Ya. Dan orang yang mengucapkannya dan dia tidak tahu maknanya, tadi itu melafadzkan saja. Orang melafadzkannya itu tidak memberikan kecukupan.
Baik sekarang dia lafazkan, tapi dia tidak tahu maknanya. Itu juga tidak memberikan kecukupan kepadanya. Tidak cukup. Ya. Wala iqrar bidzalik. Bahkan dia tetapkan mana pun itu belum cukup. Ya. Kalau hanya dia tetapkan mana belum cukup. Ya. Dia hanya meyakini bahwa tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah, tidak disyirikat padanya. Atau dia misalnya hanya beribadah kepada Allah, tidak disyirikat bagi Allah, hanya beribadah kepada Allah. Ini juga belum cukup. Kecukupannya bagaimana? Harus didahulukan syarat yang kedua. Dia mengucapkan la ilaha illallah, paham maknanya, hanya beribadah kepada Allah, dia harus digabungkan dengan syarat yang kedua. Dia harus kafir kepada segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah. Sebab ada orang yang beribadah kepada Allah, dia tidak beribadah kepada selain Allah, tapi dia tidak mengkafirkan selain itu, dia hanya beribadah kepada Allah. Maka ini tidak cukup. Ya. Dia harus kafir kepada segala sesuatu yang diibadahi selain daripada Allah. Ini peringatan bagi orang-orang di masa ini. Ya. Yang sok menganggap dirinya menyuruh kepada kemanusiaan. Ya. Yang menganggap dirinya ingin mendekatkan, ya, antara agama sehingga dia katakan seluruh agama itu sama. Ini peringatan yang sangat keras untuk mereka. Bahwa orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tidak kafir kepada agama selain daripada Islam, tidak kafir dan segala yang diibadahi selain daripada Allah, ini tidak akan memasukkannya ke dalam Islam. Tidak akan memasukkannya ke dalam Islam. Iya. Maka harus dipahami. Bukan artinya tidak ada interaksi dengan orang-orang kafir. Bukan itu maknanya. Sebab dalam Islam diatur. Ada hubungan dengan orang-orang kafir. Ada aturannya. Ya. Tapi hubungan bukan artinya dibenarkan agama mereka. Bukan artinya dibenarkan kekufuran dan kesyirikan mereka. Ya. Diatur hubungan-hubungan yang sangat indah. Aturan-aturan hubungan Muslim dengan non-Muslim dalam agama kita, itu adalah yang paling indah dan paling baik di dalam sejarah umat manusia yang pernah ada di muka bumi ini. Iya. Tidak pernah ada umat beragama yang memberikan aturan sebaik daripada umat Islam. Iya. Adapun orang-orang kafir yang mengaku melindungi hak-hak manusia, yang mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang menebar kasih sayang, iya, dan lain-lain sebagainya, dari slogan-slogan yang kosong tidak ada artinya. Iya. Mereka ini kalau sudah berkuasa di sebuah tempat, lihat apa yang mereka lakukan terhadap kaum muslim di Afghanistan, apa yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin, ya, di Irak, apa yang mereka lakukan terhadap kaum muslimin di Palestina. Ya. Mana hak-hak kemanusiaan di situ? Ya. Mana hak-hak kemanusiaan yang mereka serukan? Ya. Dan ini memberikan pelajaran kepada umat Islam bahwa seluruh hak-hak kemanusiaan ini itu sebenarnya adalah kepentingan pribadi. Ya. Hanya kepentingan pihak-pihak tertentu. Kalau ingin tahu hak-hak kemanusiaan, yang paling baik di dalam menjelaskannya dalam Islam. Ya. Dan yang paling baik menjaganya dan menerangkannya. Tapi banyak manusia lalai dari hal ini. Ya. Dan banyak kaum muslimin yang tertipu dengan slogan-slogan yang seperti itu. Nah, nasallallahu salam wa lafiyah. Dia perhatikan di sini. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu belum cukup. Harus ucapkan, harus dia pahami maknanya. Dia pahami maknanya juga belum cukup. Sampai dia akui juga belum cukup. Ya. Sampai dia tetapkan kandungannya, dan ini belum cukup. Sampai dia apa? Sampai dia kafir kepada segala yang diibadahi selain daripada Allah. Ya. Harus yakin. Kata penulis tadi, syakka wa tawaqquf. Kalau ada yang ragu, apa dia tawakuf? Bagaimana hukumnya? Kata beliau, lam yahrum maluhu wala damuhu. Darah dan hartanya belum haram. Ya. Sebab di sini yang disyaratkan dia harus yakin. Ya. Kalau dia ada yang ragu, ya, ada yang tawakuf, saya tidak ada pendapat saya dalam hal ini. Nah, tawakuf ini belum cukup. Subhanallah. Perhatikan masalah yang sangat penting ini. Ya. Ini betul-betul tauhid yang sangat mendalam. Kata penulis, saya laha min mas'alatin ma'a'zamaha wa ajallaha. Kata beliau, betapa hebatnya pembahasan ini. Betapa agungnya dan betapa besarnya. Wa ya lahu min bayanin ma'awdahahu. Dan betapa jelasnya penjelasan ayat-ayat dan hadis-hadis ini. Betapa ia menerangkannya. Wa hujjatin ma aqta'aha lil munazi. Dan betapa ayat-ayat dan hadis-hadis ini
Ada hujjah-hujjah yang sangat tegas memutuskan segala yang menentang atau segala yang mendebat hujjah-hujjah tersebut. Ya, ini kandungan dari bab ini, bab tafsir terhadap tauhid. Ya, ini dibawakan di sini oleh penulis rahimahullah taala sebagai dasar pembahasan. Ya, dia adalah pembahasan yang pertengahan, menguatkan apa yang telah lalu, menafsirkan tauhid, kemudian dia adalah sebagai tumpuan. Sebab ini adalah muqaddimah, pendahuluan global untuk masuk kepada rincian-rincian tauhid. Dari bab berikutnya, ya, dan seterusnya, penulis akan merinci tentang tauhid, Dan saya sudah terangkan bahwa apa yang dicakup dalam kitab tauhid ini, dicakup tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tapi penulis banyak memfokuskan pembahasan di tauhid apa? Tauhid uluhiyah. Ya. Dan di dalam tauhid uluhiyah ini beliau membahas sejumlah permasalahan kesyirikan di dalamnya. Sebab syirik itu banyak bentuknya, dan para ulama di dalam mengibaratkannya beraneka ragam ibarat. Ya. Ada yang mengatakan misalnya ini syirik akbar, atau kadang dikatakan ini syirik asgar, atau dikatakan ini adalah syirik yang tersembunyi, syirkun khafi. Atau kadang sebagian ulama mensifatkannya bahwa dalam perbuatan ini ada bentuk kesyirikan. Maka ini dari kedetailan yang hendaknya dipahami. Dan setiap orang wajib untuk mempelajarinya. Ini fardu ain hukumnya. Ya, fardu ain untuk mengenalnya. Sebab kalau dia tidak tahu, dia khawatirkan dia akan jatuh di dalam kesyirikan. Ya, dan saya katakan bahwa siapa yang jahil terhadap masalah ini, siapa yang menghadap kepada Allah, dia jatuh dalam kesyirikan. Ya, dia menghadap, dia katakan, ya Allah saya jatuh di dalamnya karena saya tidak tahu, itu tidak ada udzur baginya. Tidak ada udzur baginya. Ya, kita ini berada di tengah keadaan manusia, ada yang bisa menerangkan tauhid, ada yang bisa menjelaskannya, kita mampu mempelajarinya. Ya. Maka kalau kita jatuh di dalamnya karena kejahilan, itu bukan udzur. Sebab itu karena kita sendiri yang menelantarkan, tidak mau mempelajarinya, ya, malas dalam menghadirinya, malas dalam memahaminya. Maka kalau dia menghadap kepada Allah, dia jatuh dalam kesyirikan, jangan dia berharap ada udzur di dalam hal tersebut. Jangan dia berharap ada udzur dalam tersebut. Maka ini mungkin dari hal yang hendaknya saya ingatkan, dan insyaAllah ta'ala kita akan tekankan lagi di bab-bab yang akan datang. Dan baik, sudah berlalu 5 menit dari waktu. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan nanti setelah salat duhur. Ya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.